Hola, masih bersama saya Nazar Syalam dan di studio megah kita masih bersama Bang Hotli Simajuntak. Masih sehat Bang ya? Masih. Bang Hotli tidak hanya merekam jejak perang lah, ya terakhir bisa dibilang, kita berharap itu yang jadi terakhir. Tapi juga Bang Hotli merekam kejadian setelah itu, bala mahal dahsyat itu, tsunami. Atau kita waktu foto-foto senjata itu setelah tsunami ya? Setelah tsunami. Oke, kita tsunami dulu lah berarti. Ya. Oke, waktu tsunami, lagi-lagi nih, kayak Bang Hotli ada orang dalam, bisa selamat. Sorry Bang ya. Jadi kan waktu tsunami Abang Saya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Tinggal di Punge Jurong. Di Punge? Dekat PLTD Apung. Oke. Ancur-ancuran tuh kan? Habis. Paginya Bang Hotli di mana? Di kamar. Di Punge? Di Punge. Jadi waktu itu jam 8 kalau nggak salah, 8:03. Saya lagi nonton film kartun sebenarnya. Iya, zaman-zaman itu kan masih banyak kartun tuh. Kartun. Pagi-pagi, itu kan hari Minggu ya? Minggu. Hari Minggu saya lagi nggak banyak kerjaan lah, jadi lagi santai. Tiba-tiba gempa. Saya pikir ini serius gempanya. Iya. Jadi saya ambil kamera, saya keluar. Saya keluar bawa mobil waktu itu. Saya ke arah Kuala Tripa. Di Kuala Tripa itu ada satu hotel yang sekarang udah nggak ada lagi. Namanya Kuala Tripa, itu runtuh. Jadi saya berhenti di situ untuk meliput. Tapi kebetulan saya punya teman, dia datang melihat ke Kuala Tripa, dia baru dari Pantai Pirak, Simpang 5. Simpang 5. Jadi dia Kuala Tripa tepatnya di Taman Sari. Taman Sari. Jadi dekat Masjid Raya, masih seputaran Masjid Raya. Dia cerita bahwasanya Pantai Pirak waktu itu satu-satunya swalayan yang gede. Rubuh. Jadi saya pikir ini pasti gambarnya bagus nih, saya harus berangkat. Iya. Saya berangkat ke Pantai Pirak, ke pasar, dan di situ begitu saya sampai, nggak sampai 2 menit, tiba-tiba orang pada lari sambil teriak-teriak, air laut naik. Saya lihat ke arah Penayung, saya lihat memang ada gulungan air. Saya lihat ke markas TNI di sebelahnya di Hotel Medan, saya lihat mobil di rolling tuh sama air. Oke. Saya pikir ini serius ya, kok air laut naik kok sampai sedahsyat ini gitu. Dulu pernah saya belajar yang namanya tsunami. Tapi saya nggak pernah berpikir tsunami itu ada di Aceh. Tsunami kan bahasa Jepang ya. Tsunami. Tsu itu besar, nami itu air. Jadi air yang besar gitu. Ibuna kalau dalam bahasa Aceh. Air yang besar. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwasanya tsunami itu ada di Aceh. Jadi saya nggak tahu ini apa sih gitu loh. Tapi begitu saya sadar air sudah mulai dekat, saya akhirnya lari ke Tugu Simpang 5. Di situ kan ada berundak-undak tuh. Saya naik ke undak pertama, air malah naik. Undak kedua naik juga. Rencananya kalau masih naik air, saya mau naik ke atas. Nah, waktu air naik itu kan berputar air di Simpang 5. Saya lihat ada orang yang tergulung air. Saya punya kesempatan untuk menarik. Jadi ada 3 orang yang saya tarik keluar dari lumpur waktu itu. Keluar, mereka udah minum air lumpur. 3 orang selamat terduduk di Simpang 5 itu. Termasuk saya selamat. Nah, setelah itu saya nggak pernah tahu itu tsunami. Itu jam pertama. Setelah sejam kemudian air sudah mulai surut. Baru saya bergerak ke arah Sungai Aceh, di belakang Krung Aceh ke Pasar Penayung. Nggak ada aksesnya karena itu tumpukannya terlalu banyak. Nanti saya dokumentasikan foto ketika orang mayat berserakan di jalan, orang menerobos tumpukan yang mungkin setinggi 3 meter di Penayung itu, dan sampah. Akhirnya saya sampai di Jembatan Penayung. Di jembatan yang Pasar Ikan. Jalan kaki dengan menembus sampah-sampah yang bertumpukan. Dan saya tiba di jembatan dan saya menatap itu, saya sudah melihat laut.
itulah titik di mana saya sadar it's disaster. Ini adalah bencana dan ini bencananya nggak main-main. Kenapa? Saya melihat itu bersih. Rumah yang dulu banyak di situ yang padat itu sudah bersih dan saya bisa melihat laut. Di situ saya sadar ini bencananya nggak main-main. Dan emang baru saya lihat mayat bergelimpangan. Saya membayangkan kemana orang-orang yang tinggal di daerah pantai yang begitu banyak, yang padat penduduk itu, kemana mereka? Itu habis. Saya bayangkan, saya melihat tumpukan dan saya menemukan ada tangan yang terjepit, ada banyak di tumpukan mayat. Saya baru sadar dan disitulah saya baru terduduk dan sadar bahwasanya ini sebuah hal yang luar biasa, dahsyat. Dan saya kayak apa ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak beku menghadapi kondisi seperti itu. Saya sempat melihat misalnya ada ibu-ibu yang meraung-raung mencari anaknya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya berhenti memotret. Saya hanya punya foto sejam setelah gempa, beberapa menit setelah gempa, dan beberapa jam setelah tsunami. Dan sampai sekarang foto itu masih saya simpan. Dan itu nggak pernah disiarkan. Saya keep foto itu sampai sekarang. Mental? Drop. Mental saya drop. Mental drop itu ketika saya melihat ke arah Kampung Jawa yang begitu padat. Saya melihat ke arah laut dan itu lautnya kelihatan. Termasuk ke arah Lam Dingin. Saya membayangkan itu ada ribuan orang. Kemana manusia ini? Saya belum kebayang ke arah barat, pantai barat. Belum. Situ ya. Saya masih berpikir di Banda Aceh. Di Banda Aceh yang notabene padat penduduk. Ya, nggak ada. Jadi sempat balik ke rumah lagi? Malamnya atau sorenya balik ke Kepungi lagi? Ya, jadi setelah beberapa saat saya balik ke rumah. Rumah itu udah nggak ada. Sudah tidak ada dan saya tidak menemukan lagi. Tempat saya tinggal itu sudah rata sebenarnya. Sudah. Tapi saya beruntung. Saya tahu lokasinya. Akhirnya saya coba masuk ke dalam. Saya membongkar. Saya lihat ada lemari tempat saya nyimpan STTB ya. Kalau dulu STTB namanya. Surat tanda tamat belajar. Kalau sekarang ijazah kali ya. Saya menemukan bundelan yang memang saya ikat dengan itu yang saya selamatkan. Dan sampai sekarang STTB saya itu sudah bekas tsunami. Dan untung selamat. Hanya itu yang bisa saya selamatkan waktu itu. Jadi data-data foto segala macam? Habis. Termasuk kamera. Beberapa kamera itu. Karena saya cuma bawa satu kamera waktu itu. Karena saya nggak berpikir itu sedahsyat itu. Saya kan berpikir cuma gempa dan saya harus mendapat gambar pertama tentang gempa. Mungkin ada, kalau kita kan first gambar pertama itu adalah ketika orang melakukan evakuasi. Itu kan kalau dalam bahasa fotografi itu adalah dramatis. Jadi kita berharap dapat foto dramatis. Tapi ternyata di luar dramatis, lebih dari dramatis. Sampai saya nggak bisa motret. Mendegangkan memang. Saya nggak bisa motret. Saya trauma dan yang lebih trauma itu ketika saya lihat ibu-ibu menangis di samping mayat anak-anaknya, itu saya trauma. Saya berhenti memotret. Di situ rasa kemanusiaan saya mulai merasa kecil. Saya merasa kecil. Melihat orang mati bergelimpangan, saya ternyata nggak ada artinya gitu. Jadi itu titik poin saya merasa lemah. Jadi dibandingkan ketegangan waktu meliput perang, itu jauh lebih lebih kena mentalnya waktu tsunami. Tsunami itu menurut saya cobaan yang maha berat ya. Dan kembali saya beruntung, saya masih hidup gitu loh. Saya berhasil hidup di antara 200.000 orang. Itu anugerah yang menurut saya nggak main-main gitu loh. Ya tentu banyak teman yang kemudian hilang. Ada banyak. Saya punya teman, termasuk teman saya. Saya dulu kan pernah tinggal di rumah teman saya. Tinggal dan dia tinggalnya di Kaju. Dan itu saya nggak menemukan, rumahnya pun tidak ada bekas. Jadi saya trauma dengan. Jadi beberapa hari setelah itu saya total berhenti memotret dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. 3 hari itu kan sinyal hilang. Jadi
saya nggak bisa komunikasi dengan orang luar, tidak bisa. Jadi total kita blank. Hari ketiga baru ada SMS, ada SMS yang nanya. Hari keempat baru mulai ada kehidupan, baru mulai datang bantuan. Hari pertama, kedua dan ketiga itu total penayung itu hitam, nggak ada. Jadi saya ingat waktu itu untuk hari pertama kita lapar tuh, kan nggak ada makanan. Orang sibuk itu rumah sakit Kesdam itu penuh. Orang datang diangkut dengan beca, diangkut dengan dorong-dorongan atau apa, beko diangkut ke rumah sakit dan rumah sakit itu penuh dengan mayat, penuh dengan orang terluka sampai overwhelming kelebihan. Sampai di gang-gang. Itu saya melihat, saya nggak motret, nggak selera lagi. Itu hari pertama, hari kedua makin parah. Orang udah mulai ada tercium bau. Hari pertama saya mencoba berusaha untuk tidak menahan lapar. Gak mau makan, kan kebayang orang. Hari kedua saya nggak tahan lagi. Hari kedua saya nggak punya, bukan ini is not about money. Tapi tidak ada resource makanan. Jadi gimana caranya ya? Akhirnya saya dapat bungkus Indomie dari Kubangan, itu masaklah. Itulah yang hidupin api pakai kayu-kayu di pinggir jalan, hidupin. Itulah mencoba bertahan waktu itu sampai 3 hari. Hari ketiga, hari keempat kita sudah mulai daerah Ketapang. Daerah ini kan aman tuh. Jadi pengungsian ke arah Nesu, ke arah Ketapang. Nah, akhirnya kita punya teman yang rumahnya ada di Nesu yang selamat. Nah, kita akhirnya membuka base di situ. Dan hari selanjutnya saya sebagai wartawan justru nggak meliput, tapi justru jadi relawan. Relawan untuk ketika sinyal sudah masuk, ini mulai ada telepon, sudah mulai pengen tahu bagaimana cara datang ke sini. Jadi itu kan resource-nya hampir habis ya. Jadi wartawan bule juga, kebetulan saya punya banyak teman juga dari media luar. Mereka juga berebut masuk. Jadi ketika hari keempat, hari kelima, harga juga meroket. Karena kekurangan stok. Kekurangan stok, kemudian kekurangan accessibility-nya, kemudian kekurangan resource juga. Bang Hotli, hari ketiga baru kemudian ada secercah cahaya. Jadi hari pertama, kedua itu bisa dibilang hampir semua yang hidup dalam keadaan lapar. Lapar. Itu masa bertahan menurutku. Masa bertahan. 3 hari bertahan itu dari bencana itu menurutku waktu yang berharga. Iya, karena orang juga nggak bisa masuk. Nggak bisa. Orang nggak bisa masuk. Bisa sebenarnya. Persoalannya informasi tertutup. Karena akses komunikasi putus. Jadi itu yang menjadi kendala sebenarnya. Yang berita yang pertama muncul itu dari Lok Sumawe. Jadi waktu itu beritanya gempa dan tsunami Aceh misalnya. Gempa dan tsunami Aceh, 50 orang meninggal. Ya, masih skala kecil gitu. Kecil. Sangat kecil. Sejam kemudian 1.000 orang. Sejam kemudian 2.000 orang. Dan ini update. Dan ketika orang tahu Banda Aceh itu langsung 50.000 angkanya. Heboh. Angka itu yang membuat orang jadi heboh. Karena bencana itu kan it's about number. Kadang-kadang it's about number. Jadi bagi beberapa orang it's about number. Semakin banyak yang meninggal, semakin seksi sebenarnya. Nah, itu juga kalau jurnalis juga mikirnya gitu. Jadi kalau kayak saya nih, ada kejadian, ada bencana. Bro, ada bencana. Berapa yang meninggal? 2. Alah. Gak seksi. Berapa yang meninggal? 100. Wah, gila, berita gede nih, berangkat gitu loh. Ada berapa meninggal? 2, tapi panglimanya berangkat. Gitu ya. Jadi itu namanya magnitude berita. Jadi ketika berita mulai keluar dari Aceh dan orang sudah mulai tahu jumlah korban itu lebih dari 1.000, 2.000, 3.000, sudah orang mulai datang. Termasuk orang-orang berita luar, dan itu sudah heboh di luar. Dan itu secara bersamaan
semua orang dari luar ingin datang. Ya. Relawan, PMI, wartawan, tentara, dan termasuk tentara asing. Tentara dari, kalau nggak salah yang pertama datang itu Singapura kalau nggak salah. Saya nggak, kalau mohon dikoreksi kalau salah. Singapura, kemudian beberapa Amerika mungkin ada beberapa yang sampai bawa kapal induk. Yeah. Mereka membawa pasukan untuk, dan ya tentara memang di awal. Nah persoalannya waktu itu adalah disaster dan konflik. Jadi sebuah hal yang apa ya, sebuah hal yang kontradiktif. Jadi ada mungkin ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Iya, ada banyak kecamuk pasti, mau datang ada konflik. Ada konflik. Pemerintah Indonesia juga nggak bisa menutup desakan internasional. It's about humanity. Itu tentang gimana bantuan harus sesegera mungkin. Jadi banyak hal yang diabaikan oleh pemerintah. Maksudnya diabaikan rule misalnya waktu itu kan darurat sipil, kalau nggak salah peralihan darurat sipil waktu itu. Jadi masih dalam kondisi darurat sipil, bencana, dan orang luar harus datang. Yang orang luar itu bukan cuma dari Medan, dari luar negeri loh. Dan ini kan prosedurnya kan berat. Bagaimana mendata orang asing, bagaimana mendata relawan, menjamin keselamatan ketika ini konflik. Jadi itu bercampur baur. Jadi banyak orang yang korban trauma konflik, trauma bencana, jadi bercampur semua. Dan di level-level politis yang lebih tinggi ini mungkin jadi bahasan setelah 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 yang meninggal. Akhirnya ini menjadi bahasan yang sifatnya internasional dan akhirnya memang Aceh dibuka dalam keran yang lebih kecil. Tapi relawan datang. Jadi hari keempat, hari kelima itu sudah mulai banyak bantuan datang dan tiba-tiba kota yang tadinya mati tiba-tiba jadi penuh dengan orang. Jadi itulah masa ketika tsunami ya. Awal-awal tsunami, masa ketika saya melihat Banda Aceh itu seperti luar negeri. Saya bilang luar negeri bukan karena indahnya, tapi begitu banyak orang bule di jalan. Dan itu begitu banyak tentara bule. Saya kan lihatnya cuma tentara GAM, tentara TNI. Sekarang ada tentara bule. Misalnya di Simpang 5, mereka membangun fasilitas air minum. Diambil dari sungai, disaring, dan orang antri untuk ngambil minuman. Itu sebuah hal, sesuatu yang belum pernah kelihatan, never seen before gitu loh. Jadi sebuah hal yang nggak pernah saya lihat, itu kayak culture shock. Saya tadi udah shock trauma dengan tsunami, tambah lagi dengan culture shock yang tiba-tiba orang yang kita jadi gamang. Dan orang juga sibuk dengan ininya sendiri. Kita wartawan juga sibuk gitu. Kita wartawan sibuk. NGO juga sudah mulai berdatangan. Waktu itu kerja jurnalistik masih di ini nggak sih, di dalam 2-3 hari atau sampai mungkin seminggu kerja seminggu. jurnalistik? Saya hampir seminggu total berhenti. Tidak sanggup karena melihat situasi seperti itu. Dan tidak sanggup dan kemudian terpaksa juga harus ikut menjadi relawan pasti. Menjadi relawan. Jadi beberapa hari setelah tsunami, telepon mulai bunyi dan banyak komunikasi keluar. Akhirnya saya hari kelima saya ke Medan, bawa mobil, tujuannya membeli bekal makanan, dan saya bawa mobil waktu itu, dan ketika di perjalanan ada banyak telepon, nanya, lu mau kemana? Saya mau ke Medan, mau beli bekal. Bro, ini ada 60 juta dari hamba Allah, tolong belikan ini, sebar ya. Waktu itu ada ratusan juta yang masuk ke rekening untuk kita kelola bersamaan. Jadi ini ada di rekening, ada banyak duit. Akhirnya saya ke Medan. Saya pergi waktu itu, namanya ada Makro di Medan. Saya sampai di Makro, kosong stok. Ternyata semua stok di situ sudah diborong yang menuju ke Aceh. Jadi akhirnya saya bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Dan mereka mau jadi relawan. Akhirnya kita kumpulin bahan-bahan. Dan akhirnya saya bawa truk bersama mahasiswa ke Aceh membawa makanan. Dan sepanjang jalan kita ini kasih. Dan saya waktu itu belinya, karena saya wartawan jadi simple. Orang di lapangan maunya apa gitu. Saya butuh
saya beli beras, ikan sama Indomie dan baju putih Swan Brand. Iya, Swan Brand. baju paling bagus itu di dunia. Dan itu baju yang sekarang ini saya pakai sampai sekarang. Sama. Karena ini kebetulan karena saya lagi podcast saya pakai baju bagus. Karena podcast. Kalau nggak saya pakai baju Swan Brand. Betul. Saya kalau latihan dulu kura-kura berjanggo juga setiap hari pakai Swan Brand. Ya. Kenapa Swan Brand? Pertama dia gampang mencarinya, Murah, gampang. dan ketika kita 2 hari pakai nggak tinggal buang, nggak usah laundry lagi dong, karena murah. Gitu. Ya. Tapi ternyata waktu itu kan setelah tsunami kondisi Aceh itu kan terik, panas dan debu banyak, jadi tidak ada laundry. Jadi akhirnya kita dan ternyata nyaman, suasana panas dan akhirnya saya sampai sekarang masih menggunakan Swan Brand. Jadi tadi sebelum berangkat saya lihat baju nih sebelum ke podcast ya, saya lihat baju di lemari. Kan ada stok nih. Saya biasanya stok Swan Brand itu udah lusin. saya lebih. Nah, berarti lebih. Oke. Begitu lihat pas mau ambil, kayaknya jangan pakai Swan Brand lah. Kayaknya nanti Bang Hordli ini pasti pakai Swan Brand nih. Ya kan? Udah, nggak usah pakai ya. Cari baju lain ya. Tapi pengennya memang Swan Brand, nanti kami bisa sama-sama Swan Brand. Enggak lah. Terpikir nggak pakai Swan Brand hari ini karena agak-agak kayaknya Bang Hordli bakal pakai Swan Brand nih. Jadi pas sampai sini ternyata nggak pakai Swan Brand. Tapi masih tetap putih. Tapi nggak apa-apa, nanti di podcast selanjutnya kita pakai Swan Brand Boleh, ya. boleh. Oke. Nanti kita cari perusahaannya, kita jadi brand ambassador ya. Oke, Bang Hordli, kita balik lagi ke cerita waktu itu. Waktu itu kan konflik. Ya. Bang Hordli bawa banyak sekali bahan, banyak sekali uang lah dalam rekening. Ya. Dan kemudian menuju Medan, jalur darat. Jalur darat. Dan jalur paling beresiko waktu itu. Tapi membawa banyak uang untuk mencari Bantuan. bahan makanan lah untuk rakyat. Untuk nggak ada sesuatu misalnya terjadi? Enggak. Alhamdulillah Alhamdulillah nggak ada masalah. Artinya berjalan Ya. sesuai dengan kita inginkan. Jadi saya punya mobilnya mobil TAF, Ya. Gadang 2, 4-wheel drive. Mobil saya itu selalu punya tiang bendera yang tulisannya pers di belakang. Oke. Dan itu fenomenal menurut saya. Dan itu sepanjang jalan saya jadi leading di depan dan mobil truk di belakang dan aman, nggak ada masalah. Saya bayangin Marcos. Ya, dan ternyata aman gitu. Walaupun memang karena orang sudah tahu bencana, akhirnya jalur lintas Sumatera Banda Aceh ke Medan itu jadi padat memang. Yeah. Dan itu rata-rata truk datang penuh dengan bantuan. Dan secara tiba-tiba Aceh dipenuhi dengan bantuan. Dengan bantuan dan itu kayak kembali lagi orang jadi gamang. Yeah. Terlalu banyak bantuan akhirnya jadi sulit mendistribusikan kemana. Jadi zaman sebelum tsunami kan mie jadi salah satu makanan yang lumayan mewah. Maksudnya saya dulu ayah saya kalau pulang dari merantau misalnya di mana bawa pulangnya pasti harus ada Indomie itu. Jadi ada mie instan gitu. Jadi ketika tsunami mie instan jadi sesuatu yang sangat mudah kita dapatkan. Mudah didapat. Karena semua rata-rata itu. Karena bentuknya itu. Mie, beras, segala macam. Saya sampai pakai tas UNICEF lagi dulu. Ya kan? Waktu sekolah. Jadi memang bantuan kan banyak waktu itu. Dan kemudian membuat kita ya mungkin fana, gamang. Terlena di situ mungkin waktu itu. Tapi ada hal yang paling menarik dengan adanya tsunami. Perdamaian. Iya. Jadi itu tadi jadi setelah konflik, tsunami, orang mulai berpikir soal kayaknya kita harus damai. Jadi terlalu mahal sebenarnya perdamaian Aceh saat ini. Ya. Harus dibayar dengan ratusan nyawa sebenarnya. Ratusan ribu. Kalau nggak ada tsunami, mungkin perdamaian masih jauh mungkin. Atau mungkin kita nggak akan bisa podcast saat ini. Mungkin nggak tahu. Tapi terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk perdamaian Aceh yang kita nikmati saat ini. Jadi menurut saya ini ya, apakah ini anugerah dari perdamaian? Jadi apakah itu beauty in the misery? Sebuah keindahan yang ada di dalam bencana? Nggak tahu juga. Apakah ini anugerah? Nggak walau-walam. Tapi yang pasti kita sekarang dalam keadaan damai itu karena tsunami. Jadi, salah satunya. Jadi akhirnya
para pemimpin sepakat, dan saya sebenarnya sudah menyaksikan 3 proses perdamaian yang semuanya gagal. Oke. Jeda kemanusiaan pertama, jeda kemanusiaan kedua, ketiga, dan akhirnya Henry Dunant Center yang terakhir. HDC. Dengan JSC-nya, Joint Security Committee-nya waktu itu. Betul. Dan itu yang berakhir dengan darurat militer. Ya. Baru kemudian tsunami. Nah, ini menurut saya sebuah, dibilang anugerah iya, dibilang cobaan iya. Jadi orang yang menjadi korban, kita kan nggak mungkin bilang, untung meninggal, untung tsunami. Kalau nggak tsunami nggak ada damai dong, kan nggak mungkin begitu kan. Jadi di satu sisi ya kita harus sadar bahwasanya terlalu mahal memang perdamaian ini, harus membayar ribuan nyawa, walaupun itu disaster. Tapi saya melihat begini ya, ada perbedaan bencana di Jepang dengan di Indonesia. Saya lihat misalnya 11 Maret ya kalau di Jepang, setelah beberapa tahun, 2000 berapa gitu di Jepang, banyak cerita-cerita ketika orang Jepang itu bunuh diri misalnya, karena tidak sanggup dengan kondisi menghadapi keadaan. Tapi di Aceh nggak ada kasus bunuh diri karena orang tuanya meninggal, nggak ada. Kenapa? Kita landasan agamanya kuat. Jadi disaster it's about God. Jadi disaster itu datangnya dari Tuhan. Kita harus tawakal. Tapi berbeda dengan konflik, kenapa masih diingat sampai sekarang? Karena itu mankind, buatan manusia. Jadi bencana yang dibuat. Tapi ketika kita berhadapan dengan tsunami, itu kan buatan Tuhan. Kita harus tawakal dan harus ikhlas. Dan saya melihat masyarakat di Aceh itu cenderung gampang melupakan. Ingat, tapi gampang landasan agamanya kuat. Secara religius dia bilang, ini bencana kan dari Tuhan. Jadi ngapain kita ingat? Kalau Tuhan mau ambil, jangankan karena bencana, kita di jalan juga bisa meninggal gitu. Jadi ini landasan bagi orang Aceh, membuat mereka kuat. Secara ini kuat. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kita nggak aware dengan bencana. Jadi ketika misalnya saya pernah wawancara di daerah Long misalnya, di daerah Lok Sedu. Saya tanya soal disaster management masyarakat itu seperti apa gitu kan. Saya tanya, Bu, Ibu punya persiapan menghadapi bencana nggak? Nggak ada. Terus kalau ada bencana gimana? Kalau ada gempa, lari ke gunung. Siapa tahu ada tsunami. Persoalannya, tidak semua bencana tsunami diawali dengan gempa. Contoh Thailand. Oke. Gempanya di Aceh, airnya ke sana gitu loh. Artinya, kadang gempanya di laut, tsunami-nya ke darat. Nah persoalannya, orang berpatokan gempa dulu baru tsunami. Jadi safety-nya adalah early warning system-nya itu adalah. Terus Bu, kalau nanti ada tsunami tanpa gempa, itu kuasa Tuhan. Pasrah. Kalau tsunami-nya kalau gempanya di gunung kemudian mau meletus gunung itu, ya udah itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya, kita mau bilang apa? Jadi itu sesederhana itu. Jadi itu yang membuat misalnya masyarakat disaster awareness-nya jadi lemah. Mereka tidak, alah udahlah itu kan kuasa Tuhan lah. Jadi ngapain sih dilawan? Lu mau lawan Tuhan ya, lu Tuhan marah juga selesai lu gitu. Jadi prinsip-prinsip ini masih berbeda dengan Jepang. Kelemahannya di Jepang ketika dia tidak punya landasan religi, dia stresnya luar biasa, traumatisnya luar. Kalau di Aceh justru enggak. Jadi gampang melupakan dan ya paling kita lihat ketika kapan mereka bisa teringat kembali dengan keluarga ketika tanggal 26 Desember nanti. Saat perayaan. Coba Anda berangkat ke kuburan massal, tidak ada orang yang masuk ke area kuburan massal tanpa air mata. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, kecuali anak-anak yang belum kena tsunami. Tapi semua orang itu nangisnya sesungguhkan. Kalau ada misalnya tempat penampungan air mata, itu mungkin berember-ember air mata yang ketampung di kuburan massal. Nah, hanya itu yang membuat mereka bisa ingat lagi bencananya. Cenderung lupa. Ada sisi positifnya, ada negatifnya. Positifnya, orang tidak dalam duka berkepanjangan ketika mereka ingat ini kuasa Tuhan, ya mereka
gampang memulai hidup yang baru. Oke, kalau menurut Bang Hotli ini sebenarnya apa yang mestinya dengan momen misalnya katakanlah momen mengenang para syuhada perang dan para syuhada tsunami, apa yang harus dilakukan oleh anak generasi muda Aceh saat ini? Jadi saya punya prinsip begini, masa lalu adalah kenangan, hari ini kenyataan, hari esok adalah impian. Ya. Jadi kita berangkat dari ke masa lalu Ya. untuk membangun masa kini supaya masa depan kita cerah. Ya. Artinya jangan lupakan sejarah. Ya. Anak-anak sekarang, anak-anak milenial belajar sejarah tentang Aceh supaya hari ini mereka bisa membenahi Ya. segala hal yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan agama, dengan pembangunan supaya masa depan Aceh itu cerah. Ya. Jujur aja Aceh itu masa konflik 30 tahun loh tertinggal dari provinsi lain. Ya. 33 dekade kita berperang ya. Ya. Dan 30 tahun Aceh itu berada di provinsi-provinsi lain. Ya. Mungkin jauh gitu. Jadi padahal kita Aceh itu Pulau Sumatera dekatlah dengan Medan yang sudah 30 tahun di depan kita, di mana industri sudah dibangun. Kalau di Aceh kan belum, masih sampai sekarang gitu loh. Padahal kalau kita bicara soal ekonomi, pengembangan ekonomi, Aceh punya sebuah keistimewaan lah. Punya yang namanya Otsus. Ya. 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 Otsus yang triliunan itu loh. Iya. Tapi itu kan ada batasannya, 2027 selesai. Jadi kalau selesai Otsus, mau apa kita? Ini yang harus dipelajari dan dicoba diresapi oleh generasi muda sekarang, khususnya orang Aceh. Bagaimana berkaca dari kelampauan, berbuat untuk masa kini dengan menghasilkan sesuatu yang gemilang di masa yang depan. Ini ya melalui sejarah, melalui pengetahuan. Artinya sejarah dijadikan pelajaran memang. Yes. Tidak mengulang yang salahnya, tapi mencari titik baiknya gitu. Yes. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan Aceh ke masa depan. Bagaimana kita bersaing? Kalau sekarang kita kan masih jauh lah di daerah provinsi lain. Kita ini bisa hidup sekarang ini karena apa? Karena uang kita masih banyak, otsus kita masih banyak. Dulu Aceh itu misalnya contoh Lok Sumawe petrodolar. Sekarang petro apa sekarang nggak ada? Petromini. Jadi itu yang harus kita sadari. Artinya banyak resource yang harus dikembangkan di Aceh. Oke lah, kita Aceh itu penuh dengan anugerah alam yang indah. Ya kita kembangkan segi pariwisata. Walaupun pariwisata ini mungkin akan sedikit beratlah kita ini kayak. Ya, tapi kan baru-baru ini juga pariwisata kita menang di nasional juara umum. Ya menang. Ya, kan? Menang di atas kertas kan belum tentu menang di. Balik lagi menangnya karena lensa kan? Ya. Nah itu powernya lensa. Ya terima kasih Bang Hotli atas kesempatannya. Suatu hari nanti kita akan podcast lagi dengan catatan kita harus sama-sama pakai baju Swan. Siap, boleh. Oke, sesama pecinta baju Swan pada hari ini kami minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.